saya terutama pada ibu bahwa nanti biasanya dalam beberapa saat akhir ke depan itu masih ada yang masuk di ruangannya. Mohon kiranya nanti bergeser sesudah ibu dan diri saya untuk menampung terutama ibu yang masih dalam ini. Fasilitas sekitar toilet bagi ibu kita sudah digunakan sesuai dengan ibu silakan menggunakannya. Kalau untuk bapak berada di sebelah kiri saya di bagian kanan depan bapak itu silakan menggunakan. Kajian ini kalau akan diadakan dulu secara berulang semoga kita bisa dari para mahasiswa dalam ilmu sampai bagi kita ini selesai kami betul-betul paripurna apa yang kita bisa ambil hikmah dari kita bersama dalam ini. Sekali saya ingatkan juga bahwa nanti selama saya mengadakan kajian bersama guru kita yang saat kita mengadakan surat bebas. Kami juga mengadakan beberapa kajian tematik. Besok pagi kita akan mengadakan kajian bersama Ustaz Dr. Rahimul Bahrain yang mungkin Bapak Ibu telah mengenal. Tulisan-tulisannya banyak juga beredar, terutama di website muslimafia.com, banyak membahas tentang kesehatan. Namun besok insya Allah kita akan membahas tentang pemimpin bersama rakyatnya. Pemimpin adalah jaminan rakyatnya. Tema ini sengaja kita angkat karena banyak sekali diskusi, banyak sekali pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pemilihan presiden dan para pemimpin kita. Jadi saya dengan besar harapan mengundang Bapak Ibu untuk berkenan hadir agar kita di dalam diskusi atau ikut menyimak tentang pilpres atau pemilihan kepala daerah saat ini mempunyai landasan dan dalil, jadi tidak asal. Semoga Bapak Ibu berkenan hadir besok. Mari kita mulai kajian ini. Apa nih? Ibu diminta untuk lebih tenang karena sebentar lagi kita akan memasuki momen penting, yaitu menyimak apa yang guru kita akan sampaikan. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita. Semoga Allah memudahkan kita menerima hikmah dan ilmu dari apa yang guru kita sampaikan pagi ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, suara saya agak rada serak-serak becek ya, karena saya lagi flu. Karena itu jangan berisik kalau saya marah ya. Baik, ibu-ibu, kemarin saya jelaskan bahwa sholat itu adalah hubungan interaktif antara hamba dengan Allah dalam ibadah. Allah adalah al-ma'bud yang diibadahi dan kita al-abid yang menyembah. Bahwa di dalam proses peribadahan itu tidak boleh ada unsur-unsur non-ibadah yang masuk ke dalam. Semuanya berdasarkan rekomendasi dari dalil syariat. Yang namanya ibadah itu konsep perujukannya adalah wahyu. Berbeda dengan adat, yang perujukan konsepnya adalah logika Wahyuno dan dua putra-putrinya Wahyudi dan Wahyuni. Beda kan? Antara ibadah dan adat. Jadi sekali lagi, ibadah itu adalah urusan syariat. Karena dia urusan syariat, ya maka konsep dasarnya rujukannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan adat istiadat, maka konsep referensinya adalah logika Wahyuno dan dua putra-putrinya Wahyudi dan Wahyuni. Karena tradisi adat itu kan hal turun-temurun kan, yang datang dari akal kan, datang dari khayalan kan, adapun wahyu tidak. Sehingga adat itu bisa benar bisa salah, tapi wahyu dipastikan benar karena datang dari Allah yang maha benar. Allah katakan di Quran, saya antum lihat di surat 2, surat 4 ayat 122. Allah katakan di ayat, wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah meyakinkan kita bahwa ucapan Allah itu benar. Oleh karenanya di surat 3 Ali Imran ayat 95, qul sadaqallah, katakan Allah itu maha benar. Itu wahyu. Begitu juga Rasulullah tidak mungkin salah, karena beliau terbebas dari intervensi hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan dalam bentuk syariat itu merupakan bimbingan wahyu, bukan bisikan syaitan, bukan khayalan, bukan juga halusinasi. Surat 53, surat An-Najm ayat 2 sampai ayat 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawan kalian Muhammad ini tidak keliru, tidak sesat. Jadi Allah menjamin tidak keliru, tidak sesat, tidak salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya. Berbeda dengan beberapa kepala negara di dunia, bilang gak cawe-cawe tapi cawe-cawe, merubah mahkamah konstitusi jadi mahkamah keluarga. Nabi kita tidak seperti itu, karena dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Maka Nabi tidak pernah mendorong putra-putra jadi wapres atau Nabi, enggak. Karena Nabi bicara di atas wahyu, bukan nafsu. Ucapan, perbuatan dan tindakan Nabi di atas kejujuran wahyu tadi. Apa kata Allah? Illa wahyu yuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Nabi tidak punya interest untuk menjaga melanggengkan kekuasaan yang diwariskan kepada anak-anak yang tampaknya di bawah standar, enggak.
Tidak sama sekali. Jelas ya? Nah, ketika sholat itu dimulai dengan apa kemarin saya katakan? Takbiratul. Jadi sholat itu startingnya adalah takbiratul ihram. Bukan usalli itu bid'i. Jadi Nabi itu memulai sholatnya dengan takbir, mengakhirinya dengan salam. Jadi takbir tahrim. Dengan takbir itu sesuatu yang bukan bagian dari sholat itu diharamkan untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu nanya, apa maksud takbiratul ihram? Artinya dengan takbir itu kita diharamkan melakukan sesuatu yang bukan bagian dari sholat, kecuali dalam kondisi terpaksa. Paham? Dan penghalalannya kapan? Salam. Kalau sudah salam, berarti kita tidak berada dalam kondisi salat. Up to you, terserah lo. Mau nungging, mau jungkir, terserah lo. Paham? Tapi sebelum salam, maka di situ ruang pengharaman untuk melakukan sesuatu yang bukan bagian dari salat. Pertanyaannya adalah, mungkin gak Pak ada hal-hal tertentu yang bukan sholat tapi bisa dilakukan pada saat sholat? Terbesit gak pertanyaan seperti itu di benak Bapak dan Ibu? Maka jawabannya boleh, berdasarkan rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya rekomendasi dari Nabi itu 4 atau 3. Pertama, beliau mengucapkannya. Kedua, beliau melakukannya. Ketiga, beliau membiarkan para sahabat melakukannya. Sebab kalau sesuatu salah di mata Nabi, pasti Nabi mencegahnya. Karena mustahil bagi Nabi membiarkan sebuah kesalahan. Maka pembiaran Nabi terhadap perbuatan salah seorang dari sahabat menunjukkan perbuatan itu tidak bermasalah. Dalam kaidah ilmu hadis namanya taqririyah. Jadi apa yang beliau ucapkan namanya qauliyah. Apa yang beliau perbuat itu disebut dengan fi'liyah. Jadi fi'liyah perbuatan beliau, qauliyah ucapan beliau, taqririyah sikap beliau atau apresiasi beliau terhadap perbuatan para sahabat. Maka bila kita dapatkan informasi salah satu dari tiga tadi, berarti hal itu direkomendasikan oleh Nabi bahwa itu boleh. Tetapi bila tidak kita dapatkan pada riwayat yang sahih menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak direkomendasikan. Karena saya kemarin katakan prinsip dasarnya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi yang menjadi referensi utama, menjadi rujukan utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik beliau mengatakan dengan lisannya, atau beliau melakukan dengan perbuatan, atau beliau menyikapi perbuatan para sahabat sebagai tanda pembenaran atau pembolehan. Selain itu tidak menjadi landasan atau menjadi referensi untuk diikuti. Apa dasarnya? Surat 7 ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalila ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Saya pernah jelaskan bahwa Allah tidak hanya menurunkan kepada nabinya Quran saja, tapi Allah menurunkan sebuah Quran, hadis-hadis yang sahih. Sekedar catatan, surat 4 ayat 113. Catat dulu loh. Gak pernah ingat-ingat, heran saya. Ya.
Maka kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain keduanya. Ya. Jadi siapa yang menunjuki ada sesuatu atas nama agama, jangan ikuti sampai petunjuknya bersesuaian dengan dua petunjuk tadi. Quran dan sunnah yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, di mana Quran sebagai petunjuk utama dan sunnah sebagai penjelasnya. Ya, saya ulangi, di mana Quran sebagai petunjuk utamanya dan sunnah sebagai penjelasnya. Surat 16, surat An-Nahl ayat 44. Mestinya yang saya katakan ini Anda sudah hafal loh. Anda kan udah lama ikut kajian saya kan. Baik. Maka setelah kita masuk apa saja yang boleh dilakukan saat Anda sholat. Ya, antum punya buku lihat di halaman 249. Ya, 249. Halaman 249. Pertama, berjalan untuk sebuah keperluan. Berjalan atau bergerak untuk satu keperluan. Contoh Bu, ibu sedang sholat. Qadarullah ibu sholatnya menghadap pintu. Suami datang, pintunya terkunci. Ya, ketika suami assalamualaikum, maka tidak mengapa kalau ibu bergerak ke pintu untuk membukanya. Jangan AOA diam aja. Jangan biasa saja. Ya, jelas. Sebagaimana hadis Abu Dawud, kitab salat, bab apa yang boleh dikerjakan ketika salat. Ya, di buku itu penulis tidak mencantumkan lafaz hadisnya. Ya, tapi saya katakan Anda lihat dalam Sahih Sunan Abi Daud, kitab salat, bab apa yang boleh dikerjakan di dalam salat. Ya, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yusalli wal babu alaihi mughlaq ya fayajitu fastaftahtu ya fatahali thumma raja ila musalla ya wa dzakara anna al baba kana fil qiblah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sholat sementara pintu dalam keadaan tertutup. Ketika aku datang, aku minta dibukakan pintu oleh beliau. Ya, maka beliau berjalan dan membuka pintu untukku. Kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya. Kemudian Aisyah menjelaskan saat itu pintunya berada di posisi kiblat. Berarti beliau menghadap ke arah ke pintu itu. Ya, pertanyaannya gimana kalau pintu di belakang? Ini kasus khusus tapi tidak membatasi kemutlakan boleh bergeraknya seseorang karena ada keperluan dalam kaidah usul fikih. Ya, qadarullah kan kasusnya karena kiblat berada pintu kan tidak ada riwayat gimana kalau kiblatnya di belakang kan? Misalnya pintu kiblatnya ke sini, pintunya di belakang. Hadis ini menunjukkan ibu boleh balik ke belakang, membuka pintu, kemudian balik lagi ke tempat semula untuk sholat. Jelas? Kenapa? Ini kasusnya khusus tapi hukumnya umum. Artinya bolehnya kita melakukan sesuatu kalau itu sangat dibutuhkan. Paham? Tapi kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Tapi kalau sangat dibutuhkan maka boleh. Buka saja, nggak usah ngomel. Allah lagi sholat kok kedor-kedor pintu aja loh. Ya batal lah salat. Ibu-ibu kan kadang-kadang panjang lidahnya, pendek akalnya kan. Ya, meletup-letup emosinya kan. Gila lo, lu nggak tahu gue lagi sholat apa?
Nggak usah ngomel, buka saja lalu balik lagi. Paham? Nggak usah ngomel apalagi melotot. Paham? Jadi ini menunjukkan bahwa bolehnya melakukan sebuah kondisi di mana sangat dibutuhkan ketika sedang sholat, dengan tidak melakukan hal lain yang dibutuhkan dari perbuatan tadi. Sampai di sini bisa paham? Udah hafal dalilnya tadi? Kalau ditanya bisa jawab? Jawaban Anda sangat meyakinkan, tapi jujur saya tidak terlalu yakin. Baik, jelas ya? Kedua, menggendong anak. Ini jadi bapak-bapak ya, kalau lagi sholat ya, kemudian istri ketuk pintu, buka, nggak usah ngomel-ngomel tadi. Ya, buka lalu balik lagi ke tempat sholatnya tadi. Pertanyaannya, jaraknya jauh Ustaz. Di sini tidak bilang jarak dekat atau jauh kan? Maka dalam kaidah ushul fikih, sesuatu yang mutlak jangan dibatas sudah dalil lain. Di sini menambahkan jarak antara sholat dengan pintu itu dekat, kan nggak dijelaskan jauh atau dekat. Menunjukkan bolehnya bergerak. Paham? Walaupun jarak jauh, kecuali jaraknya memungkinkan kita banyak bergerak lain ceritanya. Tapi namanya kamar itu ruang sholat dengan pintu nggak mungkin sekilo kan? Paham kan? Jelas ya? Logika Islami kita kan nggak mungkin antara ruang sholat dengan pintu yang dibuka kan mungkin jaraknya jauh kan? Nggak mungkin sholatnya di kamar atas kemudian pintu bawah kan nggak mungkin kan? Berarti bisa kita tangkap dari ini, tempat sholat dengan pintunya jaraknya tidak terlalu terpisah jauh. Jangan sampai antum bayangkan punya kamar sholat di atas, pintunya di bawah, lalu turun nanti naik lagi. Nah, redaksi hadis tadi ya, memberikan gambaran, jangan sampai Anda menafsirkannya beda-beda. Nanti antum jadi kayak bid'ah. Ya, karena suka menjelaskan dalil suka-suka dia, namanya Kiai Sukoi. Suka oi. Jadi logika kita apa? Ya, bahwa tentu pintu dengan sholat itu dalam satu tempat yang sama, tidak terpisah. Ya, sehingga memungkinkan bergerak itu tidak banyak gerakan yang bisa membatalkan sholat. Jangan antum jadikan dari sini. Kalau misalnya Pak Dewo sholat di atas, pintu di bawah lalu turun, nanti naik lagi, apa kata iblis? Mantap. Asal bego loh. Jelas ya? Yang kedua, menggendong anak. Bagi ibu-ibu yang mungkin punya bayi, tidak apa-apa sholat sambil menggendong bayi. Karena hadis masyhur lagi sahih ya, di dalam Sahih Bukhari kitab sholat, boleh menggendong bayi ketika sholat. Nabi memiliki anak wanita bernama Zainab, suaminya Abul As, dan Zainab memiliki seorang bayi. Ketika sholat ibunya pergi, dan Nabi tidak mau meninggalkan cucunya sendirian. Maka beliau kemudian menggendong cucunya, dan ketika mau sujud beliau letakkan bayinya di atas rak lantai. Nanti kalau mau berdiri beliau gendong lagi seperti biasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa gerakan yang dibutuhkan tidak membatalkan sholat. Ya, jadi mazhab bahwa bergerak 3 kali batal tidak ada dasarnya. Tapi kaidahnya bahwa bergerak tanpa kebutuhan batal. Tapi kalau ada sebuah gerakan memang dibutuhkan maka tidak batal, seperti menggendong bayi. Meletakkannya, mengangkatnya kan butuh gerakan. Maka ini tidak membatalkan sholat. Jadi kalau ibu mau sholat, suami belum pulang jangan ngomel, reses laki. Udah tahu ada anak kecil, saya mau sholat, karena dia pulang, mana ada bisa suami kira, gak bisa babysitter lagi, lagi melayang lagi. Ibu tidak masuk surga karena ngomel-ngomel sama suami. Ya, tapi dengan berilmu ibu jadi tahu kan. Nanti ibu jadi tahu, ibu sholat aja gendong dia. Wah!
Ibu-ibu kan biasa condong reaktif bukan responsif kan? Karena tadi panjang lidah, pendek akal, panjang emosi kan? Jadi menunjukkan bahwa sholat sambil menggendong anak kecil itu tidak apa-apa, ya. Dan menunjukkan bahwa bergerak atau bukan gerakan karena dibutuhkan, maka ini tidak mengapa. Seperti dia buka pintu bergerak nggak? Menurunkan bayi, menurunkan mengangkat bayi butuh gerakan nggak? Ya, maka ini tidak mengapa bila dibutuhkan. Dikiaskan dengan menggatal garuk-garuk. Tidak apa-apa Anda garuk-garuk. Sebab kalau Anda biarkan kan mengganggu sholat, tidak khusyuk, garuk saja tidak apa-apa. Ya, maka gerakan semacam ini termasuk dimaafkan karena memang dibutuhkan. Yang nggak boleh nggak gatal pura-pura garuk. Itu bahaya. Ya, karena gerakan yang memang tidak dibutuhkan. Baik, yang ketiga membunuh al-aswadai, dua binatang hitam. Jadi kalau ibu lagi sholat, tiba-tiba ada kalajengking lewat, boleh dibunuh, bunuh saja. Ya, atau misalnya ibu lagi sholat, tiba-tiba kucing lewat, atau kucing tidur di tempat sujud, angkat saja kucingnya pindah. Sama dengan bayi tadi kan? Tidak apa-apa. Ya, kalau misalnya ibu-ibu lagi sholat, tiba-tiba ular lewat, nggak usah teriak bu. Ya. Kata ibu-ibu kalau kucing sih bisa Ustaz, tapi ular buru-buru bunuh ular. Ya ada teriak ya. Makanya belajar agama supaya psikologi jiwa kita siap terhadap hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Sebab dengan ilmu kita tahu gimana cara bersikap kan. Ya kalau ular tidur depan, ibu pindah posisi aja kalau tidak mampu membunuhnya. Misalnya gini, ular tidur di sini, ibu pindah ke kiri atau ke kanan aja, nggak usah batalkan sholatnya. Paham ya? Berdoa supaya tidak ada kejadian semacam itu. Ya, kalau misalnya ibu di sini ada ular atau kalajengking, diam, ibu pindah saja ke sebelah. Nggak usah, hei, nggak usah. Kan itu lekingan ibu-ibu modelnya gitu kan. Saya ini punya cacat bawaan, niru orang persis. Ya, lihat muka ibu tuh ketahuan. Ya, jadi pindah saja ke sebelah kalau memang tidak bisa membunuhnya. Kan pindah tempat salat boleh dong. Ditanya kenapa, kok dasarnya apa? Bukankah Nabi pernah salat bersama Ibnu Abbas yang berada di kiri, kemudian Nabi pindahkan dia ke kanan kan? Menunjukkan bahwa pindah tempat sholat kan dibutuhkan boleh. Jadi sesuatu karena dibutuhkan oleh keadaan boleh. Yang nggak boleh kalau suka-suka tidak dibutuhkan, tapi gue nggak selesai sama tempat ini, gue pindah ke sebelah, nggak boleh. Paham? Jadi kalau ada binatang di depan, dibunuh saja tidak apa-apa. Yang nggak boleh dibunuh adalah manusia, kecuali kalau dia melewati tempat sujud ibu. Ibu kan masang sutra. Kalau dia lewat, cegah dengan tangan. Cegah dengan tangan. Kalau dia maksa, cekik batang lehernya juga. Haditsnya sahih. Saya pernah sholat di Istiqlal, sholat zuhur, lagi sholat sunnah. Orang lewat dia saya giniin, lewat terus itu bapak-bapak, mana gue mau pulang. Saya sarut kakinya jatuh terpelanting. Saya sholat aja salam, dia dari saya marah, ngapain mau marah? Kan bapak udah dicegah tadi, ngapain lewat? Mau lawan gua loh. Dia bilang, kamu tuh biadab, lagi sholat kok orang diusilin. Saya nggak usil, saya niat bu, sebenarnya tadi saya mau cekik batang leher bapak. Cuman karena kecepatan bapak, kaki yang bisa, makanya bapak rasain loh. Ya, jadi ini kondisi-kondisi yang dibolehkan.
kemudian menoleh dan memberi isyarat untuk sebuah keperluan. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Rasulullah SAW sedang sakit, lalu kami sholat di belakang beliau, sedangkan beliau sholat dalam keadaan duduk, ya, dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada manusia, ya. Lalu beliau kemudian menoleh dan melihat kami berdiri. Beliau lantas mengisyaratkan pada kami untuk duduk, lantas kami pun duduk. Jadi di sini menjelaskan bahwa Nabi pada suatu hari dalam kondisi sakit mengimami para sahabat. Suara beliau tidak keras. Itulah sunnahnya mubaligh. Mubaligh adalah orang yang membantu imam untuk berteriak dalam lafaz-lafaz imam. Ya, misalnya ketika imam bilang Allahu Akbar, suaranya kecil, maka ada mubaligh yang tugasnya menambah Allahu Akbar, ya, dengan suara yang keras. Allahu Akbar dengan suara, namanya mubaligh namanya. Ya, sami'allahu liman hamidah. Dia katakan Rabbana walakal hamd misalnya, dengan suara yang keras, membantu imam agar suaranya sampai ke belakang, karena kemungkinan karena Nabi sakit suara beliau tidak sebesar seperti biasa. Sehingga Abu Bakar menjadi mubaligh, ya, membantu mengeraskan suara untuk mengisyaratkan kepada makmum kalau imam sudah berpindah gerakan. Ya, makmum memberi isyarat kepada imam bahwa imam sudah berpindah gerakan, dan perpindahan itu dengan takbiratul intiqal kemarin kita sebutkan, kan, takbir perpindahannya, di mana mungkin komandonya tidak sampai ke belakang, sehingga mubaligh membantu agar komando itu bisa sampai didengar oleh makmum yang paling belakang. Kalau sekarang mungkin nggak dibutuhkan karena mic-nya kan, loudspeaker-nya sampai ke belakang. Ya, tetapi kalau masjidnya misalnya tidak ada alat pengeras suara, maka dibutuhkan adanya mubaligh. Di sini menjelaskan Abu Bakar menjadi mubaligh, membantu Nabi mengeraskan takbir, tetapi setelah Nabi takbir dulu. Jadi mubaligh tidak boleh takbir sampai imamnya takbir dulu. Namanya apa tadi? Mubaligh, penyampai berita namanya. Ya. Dan ketika Nabi duduk, para sahabat berdiri. Nabi melihat ke belakang. Ketika melihat para sahabat berdiri, beliau memberi isyarat dengan tangan, duduklah kalian. Hadis ini panjang. Kemudian kata Nabi, jangan kalian menyerupai Yahudi, di mana pendetanya duduk dan umatnya berdiri. Lalu kata Nabi, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu untuk dipatuhi, untuk diikuti. Idza jalasa fajlisu, kalau dia sholat dengan duduk, maka kalian pun sholat dengan duduk. Jadi walaupun ibu-ibu, bapak-bapak kondisi lututnya sehat, tapi kalau imamnya duduk, wajib kita duduk bersama imam. Berdasarkan hadits ini. Paham? Jangan protes, kan kita sehat. Emang Nabi nggak tahu kalau sahabat di belakang sehat semua? Ya. Kata Nabi lama tadi, idza jalasa fajlisu. Jika dia sholatnya duduk, maka kalian pun sholatnya sambil duduk. Ini menunjukkan loyalitas di dalam sholat, sehingga makmum tidak boleh menyelisihi gerakan imam. Jadi saya ulangi, hadis ini menjelaskan, pertama, disunahkannya mubaligh jika dikhawatirkan suara imam tidak sampai ke belakang. Ya, seperti dengan catatan tidak boleh mendahului imam. Mubaligh mengeraskan suara, mengulang kembali apa yang diucapkan oleh imam tadi. Allahu Akbar. Misalnya mungkin imam suaranya kecil, Allahu Akbar, karena lagi batuk dan semacamnya. Ya. Kemudian si mubaligh mengatakan Allahu Akbar, sehingga orang di belakang tahu bahwa imam sudah takbir. Begitu juga perpindahan gerakan. Itu mubaligh.
Dan mubalik orang yang suaranya lantang, jangan suara nyamuk juga. Tujuan tidak sampai. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa bila sholat bersama imam duduk, ya maka makmum pun duduk. Karena Nabi mengatakan mereka suruh duduk. Ini hadisnya panjang sebenarnya. Ya, dan salah satu ulaknya, idza jalasa fajlisu. Jika imam sholatnya duduk, maka kalian pun sholat sambil duduk. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan memberi tangan, menunjukkan bahwa memberi isyarat pada seseorang, ya, maka itu tidak mengapa kalau dibutuhkan tadi dalam sholat, ya, memberi isyarat kepada makmum untuk duduk mengikuti beliau. Jelas? Jelas tidak? Ya. Kemudian yang kelima, meludah di baju atau mengeluarkan sapu tangan dari saku. Ya. Jadi kalau ibu-ibu sholat tiba-tiba mulutnya nggak enak mau ngeludah, diharamkan meludah ke arah kiblat loh. Sebab ibu kadang-kadang muka selengean kelihatan, ya, maka ibu boleh meludah ke baju, ya, kalau memang tidak ada tempat untuk membuat ludah, ya, atau ibu boleh keluarkan sapu tangan. Pertanyaan, mengeluarkan sapu tangan untuk meludah darinya boleh nggak? Tadi pegang bergerakan bayi juga boleh kan? Menggendong bayi juga boleh kan? Angkat letakkan kan gerakan bukan? Ya, maka ambil sapu tangan untuk meludah di sana boleh dari Jabir radhiyallahu anhu. Sampai di sini jelas? Jelas nggak? Jadi jangan sampai ibu misalnya mulut nggak enak, sampai tahu lagi flu, ya, lalu kemudian meludah. Wah, nggak boleh. Kalau mau ludah ke kiri, jangan ke kanan. Tidak boleh meludah ke arah kiblat, tidak boleh meludah ke kanan. Ludahnya ke kiri. Oh, saya belum jelaskan adab-adab di sini ya. Jelas ya? Karena di kanan itu para malaikat pencatat kebaikan, sehingga tidak boleh meludah ke kanan. Bolehnya meludah ke bagian kiri. Jadi nanti kalau ibu misalnya mulut nggak enak lagi apa gitu mau buang, misalnya tidak ada sapu tangan, ke kiri, jangan ke kiblat, jangan juga ke kanan. Jelas? Jelas gak Bu? Jangan sampai Anda mengatakan muka Bapak yang gak jelas. Baik. Yang keenam, memberi isyarat untuk menjawab salam. Hadits dari Ibnu Umar bahwa pernah dia datang Nabi sholat dan dia salam. Ingat, bukan begini isyaratnya, tapi begini isyarat. Tapi jangan gini loh ya, kayak slang gitu, bukan. Ya. Jadi bukan isyaratnya begini, isyaratnya dengan tangan seperti ini. Ya. Jadi kalau orang salam, orang nggak tahu ibu lagi sholat. Biasa ibu-ibu kan kadang-kadang kagetan kan. Assalamualaikum. Itu salah, pungnya jangan panjang. Ibu salamnya korban sinetron. Assalamualaikum. Kemarin di pengajian ibu-ibu salam, ulang Bu, salah salam. Assalamualaikum. Ya, jangan assalamualaikum. Apa kata iblis, kayak kentut gue tahu. Ya, ibu beri isyarat. Ya, boleh diarkan jawab karena hukum asalnya menjawab salam wajib. Ya, hukum asalnya menjawab salam wajib. Surat 4 An-Nisa 86. Idza huyitum bitahiyatin fahayyu ahsana minha aw rudduha. Itu dalil tentang wajibnya menjawab salam. Jika engkau diberi penghormatan, yang dimaksud tahiyah di sini adalah salam. Ya. Jadi kalau ibu ditanya tahiyah ini apa? Salam.
Nanti lihat di surat 24 ayat 60. Yang dimaksud tahiyat di sini adalah salam. Faham? Tahiyatan min indillah. Allah itu salam. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab salam. Permulaan salam. Di situ Nabi menjelaskan, Allah mengajarkan kepada Adam, Assalamualaikum. Kemudian kata Allah kepada Adam, pergilah menemui malaikat dan ucapkan salam itu kepadanya. Ya, dan itu menjadi tahiyah bagimu dan anak keturunanmu. Ya, lalu kemudian Adam datang mengatakan Assalamualaikum. Para malaikat menjawab Waalaikumsalam. Ya, itu disebut tahiyatan min indillah. Itulah penghormatan yang Allah Subhanahu wa taala salam. Ya, sebab butuh hafal dalilnya. Kalau enggak orang sekuler seenaknya saja. Ini kan penghormatan, gini juga kita balas, bukan itu maksudnya salam. Ya, karena orang liberal itu jil. Jamaah iblis lebih liar daripada iblis. Suka mengobok-obok Quran sehendak hati mereka. Ya, karena dulu dosen saya bilang, selamat pagi penghormatan wajib kita jawab pakai ayat tadi. Saya bilang, Bapak itu bodoh apa pura-pura bodoh ya Pak? Maksud salam di sini adalah tahiyat di sini salam. Surat berapa tadi? Paham anak-anak? Kalau masuk rumah tidak ada orang maka salamlah untuk dirimu sendiri dengan tahiyat itu thayyiban min indillah. Itu salam tadi. Ya, jadi hukum asalnya menjawab salam adalah wajib, itu dari fahayyu ahsana minha. Di sini kalimat perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Tidak boleh dimaknai sunnah karena dalil mengindikasikan itu. Sunnahnya apa? Menjawab salam lebih baik daripada sang pengucap salam. Wajibnya minimal sama farduha. Minimalnya sama setara dengan dia perbuat. Itu hukum asal salam. Tetapi tidak boleh, tidak ada kewajiban gugur satu. Tadi kata Allah menjawab lebih baik darinya bukan? Tapi tidak berlaku bagi orang kafir. Jangan pakai ayat tadi, pakai hadis juga. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, kitab ada dilarangnya memulai salam kepada orang kafir ahlul kitab. Kata Nabi, jangan kalian mendahului memberi salam kepada ahlul kitab. Jika mereka mendahului kalian memberi salam, jawab waalaikum saja. Ya, misalnya menterinya kafir. Assalamualaikum Bapak Ibu, jawab waalaikum. Karena dulu ketika saya di Ambon, sekuilnya kafir. Assalamualaikum Bapak Ibu, waalaikum. Ada yang melototin saya. Kenapa waalaikum saja diam loh, bukan gak paham. Jadi ini tadi dalil mutlak dibatasi kemutlakannya oleh sunnah. Nabi lebih tahu etika daripada kita kan? Jawab waalaikum saja. Kawan saya kafir nanya, kenapa waalaikum? Nabi saya bilang kalau you kafir assalamualaikum saja. Itu enggak etis. Lebih etis nabiku daripada Tuhanmu bego. Jelas? Itu pertama. Kedua, tidak ada kewajiban menjawab ketika sedang salat. Maka di sini tidak wajib menjawab. Tapi kalau toh pengen menjawab, tidak dengan ucapan. Paham? Jangan menjawab waalaikumsalam, nggak boleh. Tapi cukup dengan gerakan anggota badan seperti gini. Waalaikum. Jadi ibu kalau salam orang sholat gini, jangan bilang lu gila lu gue salam gak jawab. Kan tadi ibu-ibu kan panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya kan. Komennya gak pakai nalar. Dan biasanya gak pakai standar agama kan. Nyablak aja gitu. Gila lo, gue sampai di sini salam 7 kali lu gak jawab lo. Masa gue teriak kalau gue lagi sholat. Tapi kalau dia
salam sambil melihat kita dan terlihat kita, kan kalau balik itu gak ada manfaat juga kan? Maka jika dia melihat kita atau kita melihat dia saling menatap, maka bersalam seperti ini. Jadi kalau ibu datang, assalamualaikum gini, ngapain lu angkat tangan ke gue? Biasa ibu-ibu kan, kadang-kadang setoi kan, terlihat sekali. Ya, jadi cukup berisyarat, jangan gini loh, hai gitu. Ibu-ibu kan gayanya gini ya, kayak Camilla Parker kan gini. Ya, tapi cukup dengan seperti ini, ya, dengan seperti ini, tangan punggungnya ke bawah, punggungnya ke atas, telapaknya ke bawah, seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Paham? Sampai di sini jelas gak? Kemudian ketika mendapati imam keliru dalam sholat, maka laki-laki bertasbih dan perempuan bertepuk tangan. Ya, misalnya imam belum baca Al-Fatihah, baca surah loh. Qadarullah imamnya cuma laki-laki satu jadi imam. Namanya perempuan. Ya, maka ibu-ibu cukup dengan menepuk tangan. Ini gerakan bukan? Ini bukan bagian dari sholat kan asalnya kan? Tetapi dibutuhkan di dalam sholat untuk mengingatkan imam yang keliru dan salah. Imam mestinya berdiri, tetapi dia duduk, ya kita berisyarat dengan tangan bagi ibu-ibu. Tapi jangan tepuk rame-rame ini gitu. Tepuk di 1 kali, 2 kali, 3 kali tepukan. 3 kali kalau nggak bisa, dia nggak mengerti juga, nggak apa-apa diikuti. Ya, nanti baru diberitahu sesudah dia salah. Kalau laki-laki, subhanallah. Ya, karena ketika sholat perempuan tidak boleh bersuara. Maka wanita tidak boleh amin, nggak boleh. Ya, saya pernah ditanya, Ustaz, di masjid kami perempuan aminnya keras. Saya tanya, mengucapkan amin dengan menegur imam mana dibutuhkan? Tapi perempuan tidak boleh bersuara, bagaimana amin? Paham? Sholat itu pas mesti betul bukan? Kalau imam keliru mesti diingatkan bukan? Kalau itu saja tidak bersuara apalagi amin. Mana ibu kadang-kadang aminnya kedengaran lagi. Saya pernah sholat di Rawamangun di salah satu masjid lagi kuliah subuh. Ibu-ibu amin. Selesai saya bilang, ibu ngapain amin? Emang amin, bahkan bacanya amin. Dalam hati saya bongot, bodoh ngotot. Ya, ibu-ibu emang tipikal bongel, bodoh ngeyel. Ya, atau sengot, sesak ngotot lah. Ya, namanya musengot, muka sesak tapi ngotot. Nah. Jadi kalau menegur imam saja tidak pakai suara, apalagi amin. Menunjukkan bahwa dalam sholat wanita itu suaranya aurat. Kecuali dia makmum sesama perempuan, semuanya tidak ada laki-laki. Paham? Jadi ibu-ibu kalau dapat imam misalnya, mestinya rakaat kedua, dia mesti berdiri ke rakaat kedua. Mungkin dia kira itu sudah rakaat kedua. Dia dulu tasyahud awal. Ibu tahu baru 1 rakaat. Ya, maka cukup dengan tepuk tangan. Tidak apa-apa. Dan begini juga boleh, begini juga boleh. Yang penting terdengar. Ya, asal jangan gini aja. Coba tahu ibu kan banyak action today mampus tomorrow kan. Ya, jadi jangan sampai gini tangannya, tapi tepukan. Kata Nabi, laki-laki itu tasbih, perempuan itu tepukan ketika mengingatkan imam yang salah atau keliru. Jelas? Ya. Kemudian yang ke-8, mengingatkan bacaan imam. Ya, bagi laki-laki. Kalau imamnya perempuan tidak apa-apa. Ya, maka kalau bacaan imam keliru, maka boleh diluruskan bacaan imam.
Ya, dengan catatan yang mengingatkan itu yang di belakang imam. Makanya dalam rutunan saf, orang di belakang imam itu bakal bisa mengganti imam kalau imam batal. Jangan yang bodoh-bodoh di belakang imam, jangan. Yang gak hafal Quran di belakang imam, tidak boleh. Jadi yang mengingatkan imam bukan satu masjid, cukup yang di belakang imam saja. Oleh karena itu, kalau Anda tidak hafal Quran, jangan di belakang imam. Ya, carilah orang yang bisa mengingatkan imam berada di belakang imam, dan dia bisa menggantikan posisi imam, pengganti kalau imam itu batal. Tetapi kalau makmumnya cuma Anda doang, mau gimana lagi? Misalnya imam tentu satu, ada Allah makmumnya antum sendiri. Ya, apa boleh buat? Masa jauh-jauh sama imam? Kan mesti mepet sama imam di sebelah kanan kan? Ya, perempuan, laki-laki tapi perempuan enggak. Jangan sampai ibu karena makmum satu-satu mepet sama imam. Mana imamnya mudah handsome kayak Pak Salim lagi. Enggak boleh ya. Jelas? Kemudian yang ke-9, mencolek kaki orang yang sedang tidur. Ini hadits masyhur sekali. Aisyah mengatakan kalau Nabi sholat malam kan di atas ranjang. Jadi kalau Nabi sujud mengangkat, karena kaki Aisyah ada di sebelah kiblat tempat beliau sujud. Ya, lalu Nabi kemudian mengangkat kaki Aisyah dipindahkan. Nanti kalau beliau mau bangun, beliau letakkan lagi kaki Aisyah semula lagi. Betapa romantisnya Nabi. Kalau bapak-bapak ini pasti dipuk, gila loh, bangun loh. Pindah sana, bahkan ditendang lagi. Betul ya Bu? Betul? Nah, itu kalau suami Anda pasti Anda dimarahin. Woi kebo, pindah dulu. Itu gak kebo loh. Itulah bagian akhlaknya Nabi terhadap istrinya. Ya, tidak mengganggu tidur istrinya. Ya, kalau beliau sujud, beliau angkat kaki Aisyah dipindahkan dari area sujud. Nanti kalau berdiri, beliau angkat lagi taruh kaki Aisyah seperti ini. Ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita tidak batal. Ya, karena Nabi menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha. Paham? Dan bergerak seperti ini juga tidak batal. Dan betapa adabnya Nabi terhadap istrinya. Beda dengan suami-suami Anda. Maka Anda tuh salafi lelaki. Kalau saya ini salafi, ibu itu salafi. Salah pilih laki. Maka laki nggak romantis kan? Kebo pindah ke bawah. Tidak ada nggak kebo loh. Ya, tapi tidak demikian. Istri dan tidurnya nggak terganggu sama sekali. Dan beliau tidak merasa itu mengganggu sholat beliau. Ya, maka kata Nabi, orang yang paling baik pada keluarganya adalah begitu mulianya akhlak Nabi SAW. Dan betapa romantisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak ambil pelajaran ya. Tapi bapak-bapak rumahnya luas-luas kali ya. Nabi kan rumah nggak seluas Padiu kan. Ya, jadi di atas ranjang itulah Nabi sholat malam. Ya, dan di situ pula Aisyah radhiyallahu tidur Ummul Mukminin. Ya, tapi beliau tidak bilang, hei perempuan pindah geser sana. Tidak membangunkan. Ya, kata Aisyah, nanti beliau selesai sholat, beliau akan menemukan saya untuk sholat malam. Ya, tapi ini menjadi hukum bahwa apa? Ini saya bahas seluruh haditsnya tadi tentang bagaimana mulianya akhlak Nabi terhadap istri-istri beliau. Betapa santunnya beliau terhadap istrinya yang sedang tidur. Ya, karena bapak-bapak merasa ibadah kok diganggu sama bini, dasar kebo loh. Ya, padahal dia otaknya kebo juga kan. Saya lihat suami-suami ibu tuh tipe laki-laki resek kan. Ya Bu, betul gak Bu? Gak, berarti ibu masuk surga karena menutup aib suami. Tadi kalau ibu bilang iya, ibu terjauh dari surga. Ya, berarti ibu wanita solehah. Walaupun yang namanya bukan solehah. Ya, karena menutup aib suami. Walaupun ibu jujur
Berusaha jujur, saya tidak percaya sama ini. Ya, baik. Karena kita lanjutkan menahan orang yang hendak berlalu di depan, kita jelaskan tadi. Ya, mencegah orang yang berlalu di hadapan. Ya, jadi oleh karena itu syariatnya wajibnya memasang sutra tadi. Ya, sutra itu adalah batas antara ruang sujud dengan orang boleh lalu lalang. Ya, misalnya ibu punya tas, cukup tas juga boleh jadi sutra. Apalagi tas Hermes kotak kan. Ya, ibu tasnya rata-rata apa? Ya, merek tas ibu apa? Elizabeth. Masih lebih mahalan saya Pedro kali. Apa saja di depan. Nah, antara sutra dengan kita itu haram orang lewat di situ. Paham? Kalau dia lewat kita cegah dengan tangan. Tadi saya jelaskan dalam hadis Muslim, kalau dia lewat boleh cekik batang leher. Paham? Boleh dicekik, boleh dibunuh bahkan. Ini bukan tampang kriminal ya, tapi mengajarkan bagaimana menghargai orang sholat. Tidak boleh sembarangan. Ya, jadi mencegah dia dengan tangan pertama kali. Kalau dia maksa pegang kerongkongannya, tidak mengapa. Ya, kalau dibawa ke hakim dia disalahkan, bukan kita disalahkan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan semacam ini boleh dilakukan karena dibutuhkan, dan ini termasuk tidak terlarang dengan adanya takbiratul ihram tadi. Kemudian menangis di sini bukan cemen ya. Misalnya ketika membaca Al-Quran, ya, atau ketika misalnya Nabi itu kalau ada ayat istighfar beliau istighfar. Kalau membaca ayat neraka beliau berlindung dari neraka. Kalau beliau membaca ayat tentang surga beliau berhenti berdoa masuk surga. Dan orang yang sering menangis dalam sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah sholat pingsan, bangun lagi sholat pingsan lagi. Karena khusyuk dalam sholat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca ayat-ayat neraka. Coba lihat, Abu Bakar itu orang pertama dari umat Muhammad yang masuk surga setelah para nabi. Sebab manusia pertama surga para nabi, yang kedua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang pertama dari umat Muhammad yang masuk surga Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar tidak jual air putih kayak kiai loh. Tidak jual cium tangan bolak-balik. Itu bodohnya Anda mencium tangan. Dosa punya kiai, dosa tapi kiai ketua salah satu ketua ormas. Setiap muridnya ketemu cium tangan bolak-balik. Dia marah sama saya. Kamu Muhammadiyah ya? Iya, emang kenapa Pak? Kau nggak pernah cium tangan saya? Enggak ada sunahnya cium tangan Pak. Bapak gue lebih alim dari Anda, jago pada cium tangan dia, apalagi lo. Hendaklah menghargai orang alim. Bapak sama Abu Bakar jaminan surga siapa? Bapak dengan saya sama waiting list, oke? Abu Bakar sudah terakreditasi masuk surga, ada cium tangannya, apalagi Bapak Abu Tungku. Dulu saya kuliah dosen paling gak suka sama saya karena jawabannya lekit gitu. Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga tidak ada pada cium tangannya. Masa Bapak cuma Abu Tungku dicium tangannya? Itu namanya muka Bapak tuh abu-abu. Ya, gak jelas kayak Abu Bakar gitu. Oh dia marah sekali. Ya, pokoknya habis kuliah dicium tangannya. Ya selesai kuliah dicium tangannya. Ya biasa lah orang tradisionalis. Dia perhatikan, kok orang lain cium sampai perempuan cium tangan. Saya bilang, Pak, Bapak tuh ganjen ya. Kok biarkan dicium tangan sama perempuan? Enggak apa-apa, mahasiswa dosen. Lah Nabi punya umat saja baik tidak pernah sentuh perempuan. Bapak lebih hebat hati. Yang penting jaga hati. Bapak lebih jamin daripada Nabi. Jangan setoy Pak.
yang dijaga hatinya cuma Nabi saja, Pak. Surat 22 ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Tidak ada satu nabi dan rasul sebelum engkau Muhammad yang aku utus, melainkan bila dia punya keinginan, setan memasukkan godaan dalam hati para nabi itu. Tetapi Allah yansahullahu, Allah menghilangkan godaan-godaan itu dari hati-hati para nabi. Ayat berikutnya, dan godaan setan bagi orang yang berpenyakit hati. Berarti tidak ada yang maksum, kan? Kalau nabi yang terjaga hatinya saja tidak salaman sama perempuan, apalagi bapak. Itu cium tangan bolak-balik loh. Kalau saya isep, Pak, tangan bapak sama tangan saya halusan mana, Pak? Lebih halusan saya, Pak. Saya pakai skincare. Jadi dosen saya mangkel sama saya. Kalau dianggap saya bandel, saya coba bilang, saya memberi contoh buat teman saya, ini tidak logis, tidak masuk akal. Abu Bakar yang dijamin masuk surga saja tidak pernah dicium tangannya. Nabi saja tidak pernah orang cium tangannya bolak-balik. Kalau Nabi oke lah, kerennya direbutkan para sahabat karena mengandung keberkahan. Tetapi satu tidak ada. Saya pernah diajak teman saya pergi ke satu pesantren di tempat kiai. Itu dia minum akdik, apa sih namanya? Ibu tahu nggak? Cangkir yang dari kayak seng-seng gitu loh, yang berbunga-bunga gitu, besar sekali. Habis dia minum, orang minum itu bekas airnya. Dicium tangannya bolak-balik. Terus dia tanya, Mas, kok nggak ikut minum? Lah mulut bapak kotor gitu, gimana saya minum? Banyak kuman, Pak. Emang dijamin mulut bapak bebas dari kuman, bakteri? Maka juga cium, minum. Kan saya tidak komen orang, tapi kenapa saya nggak ikut minum? Rupanya itu jadi tradisi di sana. Dan kami para kiai itu mengandung keberkahan. Jaminannya apa? Surat nomor berapa menjamin bapak itu ada keberkahan? Tiba-tiba hujan lebat. Saya pergi mandi hujan. Dia bilang, nak, nanti basah. Ini pasti mengandung keberkahan, Pak. Kalau bapak enggak. Kata kawan saya, gila loh. Kan saya jadi malu sama kayak ngapain lu geblek juga. Dia bengong gitu. Kata kawan saya, kok bisa? Kan surat 50 ayat 9 kan. Kami turun ke ada mengandung keberkahan kan. Jadi kalau itu namanya barakah subarakah. Tidak mengandung keberkahan. Mendingan mandi hujan, ada keberkahan airnya. Kata kawan saya malu sama kayak saya gak akan ngajak kamu. Tadi saya nggak mau ikut, cuma pengen tahu akidah kamu tuh rusak, buktinya goblok. Jadi kalau saya teman, kasih dia lu jeblok, jelek, goblok. Jeblok apa? Jelek, goblok. Bodoh sekali. Jadi dia hujat bahwa boleh menangis, karena Nabi tidak pernah menegur. Ketika Nabi sakit menjelang ajalnya, beliau mengatakan kepada para sahabat, panggillah Abu Bakar mengimami kalian. Kata Aisyah, suruh yang lain saja Rasulullah, kan Abu Bakar orang suka menangis dalam sholat. Nah dia tidak, tetap Abu Bakar jadi imam. Padahal coba lihat, Aisyah mengatakan Abu Bakar orang yang suka menangis dalam sholat. Dan Nabi tidak menyalahkan Abu Bakar dalam menangis. Menunjukkan bahwa menangis karena memang harus menangis, jangan pura-pura nangis. Seperti es krim kan pura-pura nangis tuh. Namanya nangis berjamaah namanya. Apa kata iblis? Wow, bullshit, gila men. Jadi kalau memang ada ayat yang membuat kita takut menangis, maka kenapa? Karena termasuk tipikal orang saleh itu menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lihat surah 19 ayat yang ke-50. Sebentar saya lihat tuh. Surah 19 ayat 57.
Ya, lihat ayat idza tutla alaihim ayatul rahman wa kharu sujada wa bukiya. Para nabi itu apa? Apabila dibacakan ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Ayat 58, maaf. Antum itu malas lihat kan, tinggalin ke atas ke bawah. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamala ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Dan Allah katakan mereka itu idza yutla 'alaihi ayatul rahman sujada wa bukiya. Menunjukkan bahwa disunahkan, disyariatkan kita menangis ketika mendengarkan Al-Quran sebagaimana para sahabat. Ya, dan mereka sujud keadaan menangis. Berarti menangis ketika sujud boleh tidak? Ini dalil. Dan tadi perbuatan Abu Bakar As-Siddiq juga suka menangis. Jelas? Jadi menangis ketika sholat karena merasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah maka boleh. Paham? Jadi Allah memuji para nabi apa? Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, mereka sujud sambil menangis. Sujud dalam sholat bukan? Menangis dalam sholat boleh kan? Jadi ini menangis juga boleh. Ya, tapi jangan sampai teriak-teriak, Bu. Maksudnya mengalirnya air mata. Jangan ibu sampai ingusan, jangan. Nggak boleh. Ya, maksudnya menangis cukup mengalirkan air mata, mungkin karena takut dan semacamnya kepada Allah, ya, mengingat dosa-dosa yang banyak, lalu yang dibacakan ayat-ayat Allah, ya, misalnya ketika dikatakan, ya, contoh saja, kita sholat misalnya imam membaca walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna alladzi illa bil haqq wa la yazunun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Di sini menunjukkan betapa ancaman Allah atas dosa-dosa besar kan, tetapi betapa besarnya rahmat Allah atas ampunannya, lalu rasa takut yang kita dalam pikiran maka ini tidak mengapa. Bahkan disyariatkan untuk bisa menangis. Bukan pura-pura menangis loh. Memang menangis beneran. Tapi jangan sampai histeris. Cukup menangis mengalirkan air mata saja. Yang namanya kalau orang jadi imam kan dengan misalnya ya. Abu Bakar kalau jadi imam, baca jadi imam pasti dia nangis. Sehingga dia mengatakan jangan dia jadi karena Abu Bakar itu imam, karena dia suka menangis dalam salat. Saya khawatir terganggu orang itu. Tapi tidak bisa Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam menunjukkan bahwa Nabi tidak menyalahkan perbuatan Abu Bakar ketika menangis. Tahu bentuknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kalau yang jadi pemimpin awal Abu Bakar Jilan. Ya, itu saya tadi. Dia jadi wali. Wali ini adalah saya Abu Bakar Jilan. Saya tanya kalau SK mengatakan beberapa susah. Kan itu jabatan isi Allah bukan? Kalau menteri saja, kepala satpol saja ada nomor SK-nya Pak Ustadz. Lah itu nomor SK-nya nomor berapa? Kalau saya bilang Abu Bakar pemimpinnya wali, kenapa Ustadz? Nomor SK-nya hadis Bukhari dan Muslim. Bahwa orang yang 10 orang masuk surga, Abu Bakar pertama bukan? Hadis yang lain mengatakan tidak ada yang mendahului masuk surga setelah para nabi kecuali umatku. Berarti Abu Bakar pemimpin umat ini bukan? Berarti dia lagi jadi wali kutub bukan? Kalau Bapak Abu Bakar wali kutub utara saya bilang. Maka dia suka marah sama saya. Sampai saya salam pun gak dijawab. Saya lebaran ke rumahnya, bajunya lusuh sekali. Pak, kenapa bajunya lusuh kayak gitu?
sedang zuhud. Emang Bapak lebih zuhud dari Nabi? Nabi lebaran tuh keren Bapak. Ya, kata-kata saya, lu tuh gila ya. Yang berani lawan semua dosen cuma you doang. Ya karena gue pintar, lu kan goblok. Ya, Nabi menyebut orang tidak ada orang lebih zuhud soal dunia daripada Nabi. Tetapi Nabi ketika lebaran pakai baju yang paling bagus, lalu suka ya Bapak. Ya, jadi kita datang dia lagi ibadah. Istrinya bilang, nak, duduk dulu, Bapak lagi zikir. Hari raya jangan zikir. Bilang Bapak, bilang saya bilang. Dia bilang anak itu rese sekali. Akhirnya tuh hari bersenang-senang, bergembira, jangan banyak zikir. Suruh Bapak keluar hadapi. Itu menyelisih sunnah kalau zikir sampai sore. Ya, dia keluar sambil mukanya maju, bibirnya maju. Ada apa lagi? Kita datang ke rumahku kan? Kan ini lebaran Ustaz. Hari bergembira, bersenang-senang. Sesuai kebiasaan orang ini saling mengunjungi. Jangan banyak zikir sampai lusuh begitu. Kenapa Bapak hari raya bukannya pakai baju bagus? Kenapa kok pakai bajunya kok begitu? Ini kita kan mesti zuhud. Emang Bapak lebih zuhud dari Nabi? Tidak ada orang lebih zuhud dari Nabi. Tapi hari raya Nabi pakai baju paling keren kayak punya saya loh Pak. Bapak, ibu-ibu mau pesan baju kayak saya enggak? Buat suami tak? Ya, pakai yang bagus Pak, jangan lusuh-lusuh begitu. Ya, karena itu menjadi sunnah Nabi kita. Jelas? Jadi Nabi itu lebaran pakai baju paling bagus. Menerima tamu bajunya paling bagus Nabi. Enggak lusuh. Dengan alasan zuhud, saya bilang sontolohiho. Ini contoh akidah-akidah yang batil yang menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena saya masuk bagian yang kedua, hal-hal yang membatalkan sholat. Atau bagian terakhir, sebelum kita masuk sifat sholat Nabi. Hukum-hukum yang terkait dengan sholat kita perhatikan. Ya. Jangan sampai kita sholat tapi tidak bisa menuai. Jangan sampai kita menanam tapi tidak bisa menuai. Kan capek gak Bu? Sia-sia kan? Baik. Yakin adanya hadat. Hadat besar, hadat kecil. Ya, yakin Bu, mesti yakin. Contoh hadat kecil, kentut. Tiba-tiba di pantat kita terasa ada kentut. Ada angin keluar. Kata Nabi jangan dulu meyakini itu kentut sampai bau atau bunyi. Sautun aurih. Ya, tut. Nah, itu kentut. Ya, ibu-ibu kentut bunyinya gimana Bu? Kayak trompet kan? Oh, gitu kan? Ya. Saya ini orangnya hadisah. Pernah dalam kuliah saya kentut bunyinya gede sekali. Dosen marah, ngapain kamu kentut? Lah kata Nabi dalam sholat lalu gak boleh tahan kentut Ustaz. Apalagi sedang kuliah. Daripada saya sakit perut, Bapak tanggung jawab. Saya lagi mikir bayar kuliah Pak. Masa harus ke dokter lagi urusan perut? Kata dosennya gila ini ada aja nih jawabannya. Bapak gak usah ngeyel. Nabi bilang jangan menahan buang air besar ketika sholat. Lah sholat aja boleh ditahan. Gimana kuliah kan? Tapi itu mengganggu. Allah aja gak terganggu apalagi Bapak. Bapak aja masa terganggu. Emang saya salah sih, tapi saya suka iseng gitu. Jadi kalau ketemu teman-teman masih gila kayak dulu ya. Lihat itu orang intelek gila beda sama orang bodoh kayak you. Gilanya beda. Ya. Itu namanya jutek namanya. Jujur intelek. Ya. Jadi kalau cuma merasa angin saja tidak. Jangan menghukumi itu kentut sampai gitu atau tut gitu ya. Terserah kebiasaan ibu bunyinya gimana. Ya, atau ya. Kan bunyi ada yang keras ada kecil kan?
Yang kita yakin itu kentut, maka kentut. Tidak bunyi tapi baunya pingsan. Maka itu kata Nabi, ya itu kan. Ya. Alamat hatta yasma'u sautan au yajida riha. Kalau ada perasaan semacam itu, tidak boleh dihukumi kentut sampai Anda mendengar sautan, suara atau rihan, wanginya. Ya, merdunya kentut, wanginya kentut. Ya, jelas? Paham ya? Jadi kalau cuma sekedar angin keluar saja tidak boleh diyakini itu kentut. Berarti Nabi menjelaskan definisi kentut itu apa? Bila terpenuhi salah satu dari dua ya, kemerduannya atau kewangiannya. Merdu suaranya atau wangi baunya. Siapa tahu ibu habis makan burger, baunya kan burger juga kan. Baik. Ya. Kemudian apa? Meninggalkan salah satu rukun atau syarat dengan sengaja atau tanpa alasan. Sudah kita bahas di awal. Ya, lagi malas hari ini diskon aja, nggak usah baca Fatihah lah. Siapa tahu ibu-ibu kan korban belanja kan, di Shopee kan, bebas ongkir lah gitu kan. Lalu menganggap Allah juga kalau Shopee saja kasih diskon berapa Allah enggak. Ibu-ibu kan kadang akalnya gelo-geloan kan. Lalu udah kali ini saya Allah juga ngerti kok saya gimana keperluan. Hari ini nggak usah baca Al-Fatihah. Kata malaikat nomor tidak dikenal. Maka batallah sholat. Ya, pada jelaskan kalau terlupakan kemudian ingat maka gantilah pada rakaat berikut. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Misalnya bapak ibu lagi sholat, suami suap makan, ya batallah sholat. Ibu-ibu kan suka ulang tahun kan, kelihatan kan. Ya, lalu untuk surprise datang bawa cake lalu dimasukin ke mulut ibu. Happy birthday mak. Ya, my honey. Lalu ibu juga terima punya. Merasa apa? Ini keberkahan karena dirayakan uta lagi sholat. Ya, jadi batal. Ya, maka tidak boleh. Ya, makan dan minum itu membatalkan sholat. Kemudian berbicara dengan sengaja tanpa keperluan. Ibu lagi sholat, anak lagi cari sesuatu. Nak, cari apa nak? Ya batal sholat. Boleh jadi kan bu? Atau ibu merasa terganggu. Hei, kamu ngapain aja di situ? Itu batal sholat. Boleh jadi seperti itu. Ya, maka ini juga membatalkan sholat. Ya, karena Allah bilang wa qumu lillahi qanitin. Kemudian tertawa. Kalau senyum saja tidak batal. Ya, jadi kalau senyum saja tidak batal. Tapi kalau tertawa, sampai udah tahu tabiat tertawa kan, maka itu membatalkan sholat. Ya, para sahabat juga pernah senyum dalam sholat. Senyum tidak membatalkan sholat. Tetapi tapi senyum buat apa dulu? Masa laki-laki senyum ya batal? Atau laki-laki sholat yang lewat perempuan cantik senyum terbang pesona, batal lah. Selesai gini, ketika Allah menjanjikan jannah, kita meyakini tersenyum tanda gembira, maka tidak membatalkan. Tapi kalau tertawa membatalkan. Yang dimaksudkan senyum, kan ada ayat itu membuat kegembiraan bukan? Ya, ayat Quran itu ada yang membuat kita gembira bukan? Merasakan betapa rahmat besar kalau kita tersenyum maka tidak membatalkan sholat. Tetapi senyum bukan itu batal ya, contoh tadi. Laki-laki sholat di ruang terbuka lewat perempuan cantik, ya, disenyum batal sholat. Ya, paham anak-anak? Kemudian yang keenam, lewatnya perempuan balik, keledai atau anjing hitam di antara orang sholat dan tempat sujudnya. Wanita haid maksudnya.
Jadi ini kan tadi sini, ya, bila anjing hitam lewat batal, anjing lewat batal. Ya, siapa tahu ibu sholat di suatu ruangan yang mungkin anjing bisa lalu lalang. Apalagi yang punya rumah banyak anjing. Ibu-ibu punya anjing piaraan nggak? Bodoh, ngapain piara anjing? Lebih piara anak daripada piara anjing. Makanan anjing sekarang mahal-mahal nggak? Saya punya teman jual beli anjing. Saya bilang haram jual belinya. Ustaz mau ambil gak anjing? Ngapain anjing? Ya ngurus diri saja susah ngurusin anjing. Ya saya mau hafal, mau nulis, mau ngajar, urusin anjing. Ya, emang saya kurang kerja kayak itu. Ya, atau ya keledai. Ini nggak usah dibahas karena di sini nggak ada keledai kan. Walaupun mental kita kayak keledai. Ya, jadi kalau wanita haid, ya yang melewati orang sujud, tapi kalau dia lewat di balik sutra tidak batal. Ini sutra dan ini kalau dia lewat, tadi kan ada dua kan. Yang lewat bukan orang haid misalnya, maka tidak batal sholat. Kalau yang lewat wanita haid maka batallah sholat. Ya, jangan sampai ibu lu hafal ini, begitu marah sama laki, sebel sama laki, lagi sholat, buat istri lewat sampai batal sholat. Dari jangan, ya. Ini namanya istri setan itu. Ini nama siapa? Istri setan. Baik, saya kira sudah selesai. Nanti insya Allah kita masuk bab 10 sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mesti dengan contoh gerakan ya, dengan contoh anggota badan, ya. Jadi nanti mungkin besok saya nggak duduk, mungkin saya di bawah kadang di sini karena mencontohkan gerakan-gerakan sholat. Baik, ada pertanyaan nggak? Bapak Ibu, kalau pertanyaan mohon ditulis biar dibaca oleh saya agar peserta Zoom juga ikut mendengar. Sementara sambil menunggu Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, saya bacakan pertanyaan dari Zoom dulu ya. Ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana kalau saya menggendong balita namun di dalam sholat dia pipis? Pipis balita termasuk najis kan? Ya batal sholatnya karena terkena najis. Ya, jadi kalau menggendong balita nggak membatalkan. Tetapi kalau tiba-tiba balitanya itu pipis balita itu najis, ya maka batallah sholatnya karena dia terkena hadas kecil tadi, ya yaitu terkena najis. Maka dia mesti bersihkan bajunya, ya bersihkan najisnya, kemudian dia sholat lagi. Bersih dari hadas syarat atau rukun? Bersih dari hadas syarat atau rukun? Syarat. Kalau syaratnya batal, ulang dari awal. Ya beda dengan rukun, cukup diganti yang ketinggalan. Paham? Berikut. Tapi kalau menggendong bayi memakai pampers lalu dia pipis di pampers, Kan nggak apa-apa, kan kita tidak terkenakan. Tadi saya lupa. Makanya kalau punya bayi dipakai pampers ya Bu. Ya, dipakai pampers supaya kan dia tidak tembus kan. Pampersnya kan tidak tembus pipisnya kan. Yang berikutnya Ustaz, saya pernah melihat seorang pasien di rumah sakit sholat sambil berbaring. Beliau sholat sambil berbaring lalu menjadi imam bagi istrinya yang berdiri. Apa yang demikian boleh? Baik, kondisi rumah sakit gak mungkin berbaring juga dong bininya. Ya, apakah kalau ikut hadis tadi kan kalau imam duduk makmumnya kan? Pertanyaannya, suaminya sakit, jadi pasien rumah sakit, dia sholat dalam keadaan berbaring, si istri menemani sholat sampai berjamaah suaminya. Ya tentu istri gak mungkin berbaring dong. Ya, maka ini tidak sama dengan duduk kondisi. Maka
istrinya sebaiknya duduk. Istrinya sebaiknya duduk supaya tidak terlalu jomplang antara tidur dan duduk. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya Ustaz, bolehkah saya membaca setelah Al-Fatihah 3 surat Qul sekaligus? Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq sekaligus. Tidak apa-apa. Nabi sholat malam baca 3 surat panjang sekaligus. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau antum dengan Nabi sampai kabulkan, saya ada niat lari dari Nabi saking lama. Ya, saya sampai berniat jahat ingin lari dari Nabi karena sholatnya. Coba lihat rakaat pertama baca suratul Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. 286 tambah 200 tambah 176. Antum tak kenal ya? Hitung ayat Quran berapa surat, berapa ayat kan? Berapa itu coba lihat? 286 Al-Baqarah, 200 Ali Imran, 176 surat An-Nisa. Berapa itu? Berapa ayat itu? 600 lebih. Kalau saya ngimamin ibu dengan jitu, jadi ibu masih bertahan nggak? Pingsan semua. Ya, atau ustadznya dilaknat, brengsek nih ustadz, bilang aja, ya, nggak punya perasaan, ya, ada semacam. Jadi boleh, ya, satu ayat diulang-ulang juga boleh. Asar yang sahih dari Umar bin Khattab, satu ayat diulang sampai 100 kali, ya, boleh. Satu ayat diulang sampai 100 kali, lebih dari 100 kali, boleh. Wallahu a'lam, ya. Baru mau saya tanya Ustaz, ada yang bertanya ini, saya dianjurkan oleh salah satu Ustaz membaca ayat kursi setelah Al-Fatihah sebanyak 11 kali dalam sholat. Yang demikian boleh tak? Kan pertanyaannya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami syariatkan, tertolak. Tadi hukum asal membaca ayat turun diulang-ulang boleh dalam sholat. Tapi kalau ada tujuan, tanpa itu bid'ah. Kamu baca ini supaya kamu dapat ini, itu bid'ah. Karena hukum yang umum dijadikan perkara khusus, dan khusus bukan. Maka ini bid'ah. Ya, ini adalah bid'ah. Banyak sekali baca Ikhlas pada waktu sholat ini 10 kali rakaat, 1000 kali rakaat pertama. Ya, ini bid'ah. Ya, bahwa saya ulangi. Kalau seseorang bisa satu rakaat baca Al-Ikhlas 10 kali tidak masalah. Bahwa dia ingin mengulang-ulang surat itu saja tidak masalah. Tetapi kalau dengan maksud sebabnya adalah karena sebab itu bukan syariat, bukan. Akan karena sebabnya bukan bentukan syariat, maka ini namanya bid'ah. Paham? Ustaz, ini ada yang tanya lagi tapi sudah dijelaskan sudah. Saya saat sholat bersentuhan dengan suami, batal tidak ya? Baik. Selama tidak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau nyentuh suami ibu batal. Ya. Selama tidak bernafsu maka tidak batal. Nabi coba lihat. Nah kata siapa? Nabi kalau Daud itu mau pergi jamaah mencium istri-istrinya. Kira-kira mencium dengan menyentuh saja mana yang mungkin terangsang, Bu? Mencium itu saja berat saja Nabi lakukan, apalagi cuma menyentuh dan tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Jadi belajarlah bapak-bapak. Mau pergi sholat jamaah, cium dulu bini-bini. Kata Aisyah, tapi Nabi orang yang bisa menjaga nafsunya. Tapi bapak-bapak ini kan sentuh lalu loyo. Begitu nyentuh begitu langsung bahaya. Kecuali bini udah tua-tua masih mendingan lah. Kalau bini masih muda pengen hidam tuh dari depan tua bahaya juga. Baik. Jadi menyentuh suami istri atau wanita mana saja yang paling rajin tidak batal. Ada mengatakan dalam mazhab Syafi'i kalau mahram tidak batal, tidak ada dalil mengkhususkan mahram.
Quran mengatakan lamastumun nisa. Kalau Quran mengatakan seluruh wanita mana saja batal. Kalau pakai ayat Quran, lamastumun nisa, menyentuh wanita, semua wanita. Paham? Ayat mengatakan wanita mana saja, pokoknya ke awewe disentuh oleh awowo batal. Apakah Allah itu mamanya, neneknya, ya, saudara perempuannya atau wanita asing? Batal. Ya, sebab dalam kaidah agama dalil yang umum tidak boleh dibatasi kemutlakannya dengan dalil. Kata Allah wanita. Emangnya mama bukan awewe? Ya awewe atuh. Paham? Pokoknya awewe. Paham? Maka mengatakan ibu tidak batal butuh dalil. Tidak dalil mengatakan untuk ibu tidak batal. Paham? Quran mengatakan menyentuh wanita. Tetapi makna menyentuh di sini bukan kulit dengan kulit, tetapi maksudnya adalah sentuhan yang bisa menimbulkan kehamilan. Faham? Seperti kata Maryam, wa in lam yasadi bashar. Saya belum pernah disentuh oleh laki-laki ketika dikabarkan bakal punya anak. Maksud Aisyah, mari apa? Sentuhan yang menyebabkan kehamilan. Kan gak mungkin disentuh begini hamil kan? Berarti sentuhan sini adalah bertemunya dua kelamin. Paham ya? Dan tadi Nabi contohkan, Nabi mencium istri-istri. Ya, Nabi sholat menyentuh kaki istrinya dan tidak batal. Jelas ya? Sehingga mengatakan kalau mama tidak batal, mana dalil? Quran mengatakan wanita, semua wanita. Ya, maka membatasi atau tidak batal butuh dalil, dan tidak ada hadits sahih mengatakan menyentuh ibu tidak batal. Paham? Atau menyentuh dengan wanita mahram tidak batal. Tidak ada dalil menunjukkan hal itu. Quran hanya mengisyaratkan menyentuh wanita. Paham? Jadi kalau berhujah dengan ayat ini, wanita mana saja batal. Mau make, mau nini ke, ya, batal. Pertanyaannya adalah makna lamasa tadi adalah sentuhan kulit dengan kulit biasa atau bertemunya dua kemaluan. Yang tadi disebutkan lamasa di sini sentuhan yang menyebabkan kehamilan. Seperti perkataan siapa? Maryam, wa in lam yasak di bashar. Saya belum, bagaimana aku punya anak? Aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Jawaban Aisyah apa? Pertama, sentuhan menyebabkan dia punya anak. Kalau anak tidak mungkin dicolek hamil kan, tidak mungkin dong. Jelas ya? Apalagi haid, kan tidak mungkin hamil kan? Yang hamil itu Anda sudah tahu jawabannya, tidak usah nanya. Karena Anda sudah sangat berpengalaman. Jelas ya? Yang berikutnya Ustaz, saya sedang merawat mertua yang sakit. Beberapa kali saat waktu sholat sudah hampir habis, saat saya sampai di rumah, mertua minta digantikan kampersnya. Sementara waktu sholat sudah mau habis. Saya bagaimana sikap terbaiknya? Baik, lihat kondisi mertuanya. Bahwa kalau menunda pergantiannya itu tidak membahayakan, maka dahulukan sholat. Tapi kalau sekiranya tidak segera akan mendatangkan bahaya baginya, tidak mengapa menunda sholat. Hukumnya jamak tidak apa. Dihukumkan sama dengan menjamak sholat demi menghilangkan kemudaratan. Ya, karena dalam kaidah agama, darul mafasid muqaddam ajalil masalih. Menjauhi, menghindarkan bahaya diutamakan dari mencari kemaslahatan. Jadi lihat saja kondisinya. Kalau memang tidak diganti dia bisa bahaya, maka kita ganti. Tapi kalau tidak membahayakannya, kalau ditunda maka sholat lebih dahulu. Karena tidak ada unsur bahaya perlu kita prioritaskan penanganan. Jelas ya? Yang berikutnya Ustaz, beberapa kali dalam sholat saya suka bersin
apakah harus mengucapkan alhamdulillah atau diam saja? Yang kedua sekaligus bertanya, bolehkah berwudu di dalam toilet yang ada WC-nya? Dan apakah harus mengucapkan bismillah juga di dalam toilet tersebut? Baik. Jawab pertama saya lupa ya, boleh apa tidak? Saya lupa kali. Ya, yang kedua, kalau di dalam WC para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Kalau Anda meyakini makruh, maka tidak mengapa. Tapi kalau Anda meyakini keharamannya, maka tidak. Anda cukup di hati saja bismillah. Jadi ada khilaf para ulama. Ada dua pendapat tentang mengucapkan lafaz Allah di dalam hammam, toilet dan semacam. Ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Ya, kalau misalnya Anda meyakini haram, maka tidak boleh. Maka bacalah cukup di hati saja. Tapi kalau Anda meyakini itu makruh, maka tidak mengapa. Karena makruh tidak sampai kepada haram. Wallahu a'lam. Ustaz, saya sedang safar dan sampai di masjid saat mau sholat berjamaah asar. Sementara di saat itu saya belum turun. Apa yang saya harus lakukan? Ikut sholat berjamaah asar dahulu bersama mereka, lalu baru mengerjakan jamak zuhur, atau bagaimana Ustaz? Baik. Ini masalahnya dia jalan dulu baru nanya. Makanya belajar supaya kalau pergi nggak bingung. Untuk ada Zoom bisa tanya dari jarak jauh. Ya. Apalagi ibu-ibu kan PKK perempuan kurang kerjaan kan. PKK perempuan kesana kemari kan, suka jalan-jalan kan. Jadi belajar bagaimana sholat jamak dan qasar dan semacam. Bagaimana salatul musafir. Ya. Imam Muslim sampai menuliskan sebuah bab salatul musafir. Salatnya para musafir. Ya. Masalahnya sekarang pertanyaan, dia sampai di masjid di rest area umpamanya. Sampai di sana orang sholat asar, sementara dia sholat zuhur. Berarti dia jamaah akhir dong. Kan udah masuk waktu asar kan? Yang dia tanyakan adalah apakah saya sholat zuhur dulu ataukah saya sholat asar dulu? Paham? Itu kan pertanyaannya kan? Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah jelaskan Nabi pernah ketinggalan 4 waktu sholat ketika perang Khandaq. Sudah masuk waktu maghrib. Nabi sholat zuhur dulu, qomat, sholat asar, qomat, baru sholat maghrib. Paham gak? Menunjukkan sholat itu hukum asalnya berurutan. Sholat seperti urutan sholat. Yang kedua, kan tidak disyaratkan makmum dan imam satu niat kan? Jangan dengar dulu. Kan sebelum selesai. Yang disyaratkan kan tidak boleh banyak rakaat, tidak boleh makmum imam rakaatnya lebih banyak dari makmum, tidak boleh. Minimalnya sama atau lebih banyak salat makmumnya. Sebab kalau imam salam dia boleh berdiri lagi kan? Paham gak? Jadi tidak disyaratkan imam dan makmum satu niat. Imam luar kita loh tidak disyaratkan seperti itu. Boleh beda niat. Ya, jadi saya katakan berdasarkan pengetahuan saya, dia tetap sholat zuhur dengan berjamaah, walaupun imamnya sholat asar. Nanti dia salam, kemudian dia iqamah, lalu dia mengerjakan sholat asar sendirian. Kalau ada berjamaah lagi nemanin dia, alhamdulillah. Paham? Ustaz, tapi kalau itu terjadi di waktu isya dan maghrib bagaimana? Kan beda. Enggak, si makmumnya kan jadi lebih sedikit. Jadi makmum maghrib, Imam isya, ya. Maka kondisinya dia mau berjamaah enggak? Jamaah, maka para ulama mengatakan dia isya saja tidak apa-apa. Nanti baru dia, tetapi hukum aslinya berurut tadi seperti tadi.
Yang berikutnya Ustaz. Kalau sedang sholat lalu ada tamu, saya sengaja mengeraskan suara karena tidak ada orang lain yang menjawab. Saya jadi mengeraskan suara bacaan sholat saya. Memberi isyarat kalau saya lagi sholat gitu ya. Misalnya pertanyaan ibu kan perempuan, nah yang tamu laki-laki. Assalamualaikum waladhdallin. Salahnya mana yang tamunya bahlul lagi kan? Ya, kalau dibuat jadi lucu bukan? Ya, nanti yang tamu juga bodoh. Ini perempuan ngapain? Ya, baik yang datang tuh paham syariat. Begitu kita assalamualaikum, dia keraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh, dia lagi sholat. Tapi kalau yang tamu bodoh, assalamualaikum, kan tidak terlihat bisa gerakan kan? Ibu langsung alhamdulillah, kan dia bingung. Ini perempuan gila ya. Saya asalku dia baca alhamdulillah gitu ya. Ya, tidak ada kewajiban untuk itu. Biar saja, namanya juga tamu. Kalau ditanya, jadi saya punya cerita, saya punya teman kuliah cerita sama saya. Itu gila Iqbal. Kemarin saya ke rumahnya, saya dibiarkan di luar sampai 2,5 jam baru dia buka pintu. Gak beradab kan? Bukan dia beradab, lu yang goblok. Emang lu gak hafal etika bertamu? Itu surah 24 ayat 27, 26, 27, 28 kan? La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta ta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kamu mendatangi rumah bukan rumahmu sampai minta izin dan salam. Kamu minta izin kan? Permisi. Kalau dia kenapa itu mau paksain? Jadi namanya, tapi kan saya tamu. Bego. Tamu itu kalau dipersilakan masuk baru tamu. Kamu tuh calon tamu, gak tahu diri pula. Yang namanya tamu itu orang sudah diizinkan masuk ke rumah. Adapun kamu baru calon tamu, kan kata Nabi, idza farju. Kalau tuan rumah bilang sore rumah terima tamu, jangan maksain pulang. Kata dia, oh gitu ya. Masa gue itu bodo amat, itu ayat gampang-gampang aja tuh. Jadi kalau memang kita bertamu ke rumah orang, salam tidak dibalas, jangan bilang kurang asam lo tamu. Mungkin dia sedang tidak berkenan menerima kita. Kata idza qila lakum farji'u irji'u farji'u. Kalau tamu bilang kembali maka kembalilah. Jangan maksain. Lu gila ya, gue jauh-jauh datang nggak terima gua, itu namanya tamu tak diundang. Tamu tidak tahu diri. Jadi tidak ada kewajiban ngasih apa? Itu dilayani dan semacamnya. Kalau dia belum masuk ke rumah ya, selesaikan dulu salatnya. Mestinya orang pertama juga berpikir dong, mungkin dia sedang sholat, mungkin dia sedang punya pekerjaan yang memang tidak memungkinkan dia menyegerakan membuka pintu. Harus maklumi. Jelas? Kalau pintunya dekat, buka pintu tadi seperti Aisyah tadi. Tapi kalau memang nggak bisa buka, maka tidak usah, biarkan saja suruh dia nunggu. Jadi kalau Anda bertamu ke rumah orang, salam, posisi berdirinya jangan melihat ke dalam, membelakangi pintu loh. Atau berdiri di samping. Karena kadang-kadang assalamualaikum, hukumnya padat, orang dibuka ya. Ini kan tidak beretika dalam syariat. Siapa tahu tuan rumah sedang menabrak kuntilanak habis beranak kan, yang tidak ingin dilihat kan. Apalagi yang datang laki-laki, di rumah perempuan siapa tahu dia tidak berhijab dan semacamnya. Jadi itulah bertamu. Jadi tidak ada kewajiban mesti mengeraskan suara untuk memberitahu gue sedang sholat. Nanti bisa salah responnya. Saya salah dia baca Al-Fatihah, mana dia itu di sosial media lagi. Guys, gue lagi bertamu ke rumah teman gue guys. Jangan. Saya salam, dia baca Al-Fatihah. Alihan apa ini?
Sekarang lagi gitu kan, banyak orang sakit jiwa kan jadi fitnah bukan? Jadi fitnah. Udah tuh gayanya gay di TikTok lagi dia baca. Ya, gila. Ya, jadi kan tidak usah, karena tidak ada syariatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ustadz, apakah sajadah itu sutra? Saya harus meletakkan sutra lagi di depan sajadah. Tetap sutra itu tiang atau tongkat, bukan sajadah, bukan garis. Dalam Sahih Abu Daud, garis itu bukan sutra. Ya, sutra itu tongkat, sesuatu yang tinggi di atas permukaan. Ya, misalnya antum tasnya Dolce Gabbana ada yang kotak kan, bisa Anda letakkan. Atau itu botol-botol ibu bawa saja, insya Allah bisa. Ibu-ibu kan suka eksentri mampus tomorrow kan, punya tas yang kotak-kotak boleh. Ya. Ibu-ibu pernah punya tas merek Dolce Gabbana enggak? Kalau mau beli bekas saya punya. Mau dikasih hadiah enak lo gak enak di gue kali. Kalau harganya 750.000, ya 750 juta ya. Emang 75 juta harganya. Kamu kasih hadiah segitu, mana Anda gak pintar-pintar amat. Kasih hadiah kayak gitu kalau hafalan antum setajam hafalan saya. Ya, tidak apa-apa saya kasih Hermes yang murah-murah yang 300.000, 300 juta. Saya punya dompet ada Hermes 18 juta saya beli di Singapura. Jadi jangan kira saya tuh kere loh. Saya mau kasih itu hadiah kalau hafalan antum sebagus hafalan saya. Deal or no deal? Ya. Baik, ada lagi Pak? Batas menjamak sholat itu seberapa lama ya Ustaz? Semisal untuk pekerjaan driver, pilot atau masinis, apapun setiap hari melakukan jamak sholat. Baik, saya pernah jelaskan nanti bahwa menjamak tidak mesti safar. Ya, menjamak tidak mesti safar. Ya, Nabi kadang-kadang menjamak maghrib dan isya karena hujan misalnya. Ya, tidak mesti safar. Adapun yang hak safar itu adalah qasar. Pertanyaannya berapa lama dia qasar? Tidak ada penetapan batasan maksimal dari Nabi. Tapi ada athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud bahwa para sahabat biasanya mengqasar salat mereka tidak lebih dari 20 hari. Tidak lebih dari 20 hari. Mereka mengkiaskan dengan apa? Dengan Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah Nabi 21 hari dan selama itu beliau mengqasar salat. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, di rumah saya memelihara kucing dan kadang saat sholat suka melintas di tempat sholat saya. Kucing membatalkan tidak? Kucing tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau misalnya antum sholat, ini kan ada sutra. Nabi itu kalau sholat, kambing lewat, Nabi maju ke depan, dekat sutranya. Kambingnya lewat belakang. Nabi tidak mengizinkan kambing lewat depan beliau sujud. Jadi disunahkan kalau kucing mau lewat, ibu maju ke depan, kucing lewat dari belakang. Tapi kan kucing lebih cepat gerakannya dari ibu, mana ibu ya, mana ibu-ibu kan gemuk lagi gerakannya lambat. Gerakan kucing cepat. Kalau kambing bisa diantisipasi. Kalau gerakan kucing kan susah diantisipasi karena gerakannya cepat. Maka tidak apa-apa dan kucing tidak membatalkan sholat. Baik, ini yang terakhir Ustaz. Di rumah saya suka ada anak kecil tetangga yang main dan suka menggoda saya saat sholat. Sampai saya sering tersenyum di saat saya sholat tersebut. Yang demikian batal tidak? Tadi belum senyum tidak batal ya.
kecuali ketawa. Ya batal. Tapi kalau senyum tidak membatalkan salat. Ya, kecuali sampai ngikik gitu ya, ngakak atau ngikik gitu ya, maka batal salat. Baik, sudah selesai Pak? Sudah, pertanyaan sudah, mau dilanjutkan dengan kuis. Izinkan saya menutup dulu yang di Zoom, Ustaz. Baik Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom, izinkan saya menutup ruang kajian. Jangan lupa besok ada kajian bersama Ustaz